Hai semuanya, kembali lagi dan kali ini saya akan membahas tentang biofarmasetika sediaan optalmik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang barrier biologis mata. Nah, barrier ini merupakan sistem perlindungan alami yang membatasi masuknya zat asing termasuk obat ke dalam jaringan mata. Nah, yang pertama yaitu kornea, yaitu bagian terluar mata yang berfungsi untuk melindungi mata serta memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Nah, kornea ini memiliki struktur trilapis yaitu epitel, stroma, dan endotel yang menjadi penghalang utama untuk meneruskan obat yang memiliki keseimbangan sifat, lipofilik dan hidrofilik agar bisa berpenetrasi. Yang kedua yaitu konjungtiva, ini adalah lapisan bening pada mata yang berfungsi untuk menjaga bagian dalam kelopak mata dan permukaan mata agar tetap lembab sehingga memudahkan mata untuk berkedip. Nah, konjungtiva ini memiliki permeabilitas yang tinggi, namun lebih berperan sebagai jalur eliminasi karena, pembuluh darahnya yang banyak dan langsung mengalirkan, obat ke sirkulasi sistemik. Yang ketiga yaitu sklera, ini adalah bagian putih pada mata yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam bola mata. Nah, jaringan berpori ini memungkinkan, difusi molekul, namun kontribusinya kecil pada pemberian topikal karena aksesnya yang terhalang pada kornea dan konjungtiva. Yang berikut adalah mekanisme pembersihan alami. Nah, mekanisme ini berfungsi untuk menjaga kelembaban dan melindungi dari zat asing termaksud obat. Yang pertama adalah lacrimal turnover atau pergantian air mata. Ini menunjukkan bagaimana air mata terus diproduksi dan menyebar melalui kedipan mata dan menyebabkan pengenceran obat di permukaan. Yang kedua yaitu nasolacrimal drainage. Apa sih? Nah, yang ketiga adalah hambatan korneal, di mana hambatan ini sangat menentukan jumlah obat yang dapat diserap dan menjadi penyebab utama rendahnya bioavailabilitas dari sediaan optalmik. Hambatan yang pertama yaitu volume cairan yang terbatas, di mana kelebihan volume tetesan obat 30 sampai 50 mikroliter dibanding kapasitas normal mata yaitu 7 sampai 10 mikroliter, itu dapat menyebabkan obat segera hilang melalui overflow dan drainase lakrimal. Hambatan yang kedua yaitu laju pergantian air mata yang sangat tinggi, di mana produksi dan pergantian air mata yang, kontinu, diperparah oleh refleks, lakrimal dan mempercepat pengenceran dan, pembilasan obat dari, permukaan mata. Nah, laju pergantian air mata itu ada beberapa lagi, yang pertama itu, drainase nah, itu sudah lihat. Yang berikut adalah struktur kornea. Kornea ini merupakan struktur avaskular transparan yang berfungsi sebagai penghalang utama penetrasi obat topikal ke dalam mata. Itu terdiri dari yang pertama epitel, ini penghalang utama bagi obat hidrofilik karena memiliki time junction yang sangat rapat. Yang kedua stroma, ini adalah lapisan tebal yang kaya akan air yang dapat menghambat difusi obat-obat yang terlalu bersifat lipofilik. Nah, yang ketiga endotel, ini lapisan terdalam yang relatif lebih permeabel sebagai gerbang akhir menuju, aqueous humor. Yang berikut kita masuk pada mekanisme penetrasi intraokular. Yang pertama yaitu melalui jalur korneal, terdiri dari rute transseluler atau difusi melalui sel untuk molekul yang lipofilik, di mana obat akan bergerak melewati membran sel epitel dengan mekanisme difusi pasif mengikuti gradien konsentrasi. Yang kedua, rute paraseluler atau untuk molekul hidrofilik, di mana dapat mencoba melewati celah sempit di antara sel-sel epitel. Yang kedua, jalur non-korneal, yaitu melewati sklera dan konjungtiva, di mana sklera memungkinkan obat masuk melalui matriks kolagen yang longgar, namun efektivitasnya sangat rendah karena vaskularasi konjungtiva yang tinggi cenderung menyerap obat ke sirkulasi sistemik sebelum mencapai jaringan di dalam mata. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh koefisien partisi atau log P terhadap penetrasi kornea. Yang pertama, obat dengan log P rendah, yaitu kurang dari 1, dan bersifat hidrofilik, di mana obat yang hidrofilik ini tertahan di permukaan karena tidak mampu melarut dalam membran sel epitel yang kaya akan lipid dan memiliki tight junction yang sangat rapat. Nah, penetrasi obat yang sangat rendah ini dikarenakan obat hanya bisa melewati jalur antar sel atau jalur paraseluler yang luas permukaannya jauh lebih tinggi dibandingkan jalur transseluler. Nah, yang kedua obat dengan log P tinggi yaitu lebih dari 3 dan sangat lipofilik. Nah, obat ini akan tertahan di dalam, membran sel karena sulit, berpartisi keluar menuju, lingkungan sel. Nah, molekul yang sangat lipofilik ini gagal berdifusi karena memiliki kelarutan yang sangat buruk di dalam lapisan stroma yang kaya akan air. Yang ketiga, obat dengan log P optimal atau keseimbangan, amfipatik, di mana, obat memiliki kelarutan yang seimbang untuk menembus lapisan lipofilik
sekaligus berdifusi melalui lapisan hidrofilik. Nah, karakter amfipatik ini memungkinkan fluks penetrasi yang stabil di seluruh lapisan kornea sehingga menghasilkan bioavailabilitas intraokular yang stabil dan tinggi. Nah, topik yang berikut yaitu faktor formulasi yang mempengaruhi absorpsi obat. Faktor yang pertama yaitu viskositas, di mana viskositas idealnya itu adalah 55. Nah, faktor yang kedua yaitu pH dan kapasitas dapar, di mana formulasi harus mendekati pH fisiologis air mata yaitu 6,6 sampai 7,8 untuk mencegah iritasi saraf sensori kornea yang dapat memicu lonjakan air mata dan pembiasan obat secara prematur. Nah, dapar itu dirancang dengan kapasitas rendah yaitu 0,01 sampai 0,05 m agar pH sediaan dapat segera menyesuaikan diri dengan pH alami mata tanpa mengganggu homeostatis atau merangsang sekresi air mata yang berlebihan. Yang ketiga, sediaan harus bersifat isotonis dengan menggunakan bahan seperti NaCl 0,9% untuk menjaga kenyamanan pasien dan mencegah perpindahan cairan yang tidak diinginkan pada permukaan mata. Yang faktor yang ketiga yaitu ukuran partikel, di mana ukuran partikel idealnya itu harus di bawah 10 mikrometer untuk mencegah sensasi benda asing dan iritasi yang dapat memicu refleks kedipan mata serta pembuangan obat secara mekanis. Nah, yang kedua yaitu partikel skala mikron, itu dapat meningkatkan luas permukaan spesifik secara eksponensial, sehingga mempercepat laju larut obat dalam volume cairan mata yang sangat terbatas. Yang ketiga, partikel yang lebih kecil, yaitu 0,4 sampai 1,3 mikrometer, terbukti secara klinis menghasilkan penyerapan ke aqueous humor 2 kali lebih tinggi dibandingkan partikel yang lebih besar karena efisiensi disolusi yang lebih baik. Yang berikut yaitu parameter bioavailabilitas, itu dapat dilihat pada ketiga gambar di slide. Nah, dengan yang pertama yaitu profil kadar AHA menunjukkan keseimbangan absorpsi atau transkorneal dan eliminasi atau bulk flow dan vaskular itu diukur menggunakan model hewan dan LC-MS. Yang kedua yaitu parameter Cmax, Tmax, dan AUC itu diturunkan dari data untuk evaluasi bioavailabilitas. Yang terakhir eliminasi okular multifaktorial itu meliputi turnover fisik AHA, clearance vaskular, dan metabolisme enzimatis lokal di berbagai jaringan. Yang terakhir yaitu evaluasi data untuk formulasi. Nah, evaluasi data untuk formulasi ini bertujuan untuk meningkatkan waktu tinggal obat atau resident times dengan melibatkan analisis komprehensif terhadap reologi, transisi fase, dan interaksi formulasi dengan jaringan biologis. Nah, yang pertama yaitu peningkatan viskositas. Nah, dengan mengevaluasi perilaku shear training agar sediaan mudah diteteskan, namun tetap kental saat diam di permukaan mata untuk memperlama kontak obat. Nah, dengan optimasi ambang batas, dengan menentukan nilai viskositas ideal, yaitu kisaran 100 cp yang meningkatkan retensi tanpa menyebabkan penglihatan kabur atau ketidaknyamanan pada pasien. Yang kedua yaitu sistem in situ gelling, yaitu dengan mengukur kecepatan dan memicu perubahan fase, yaitu suhu, pH, atau ion dari larutan cair menjadi gel agar sediaan tidak langsung terbuang setelah diaplikasikan. Nah, dengan mengevaluasi kekuatan mekanik gel dan sifat bioadesif polimer seperti ketosan untuk memastikan sediaan mampu menempel kuat pada mukosa. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan penetration enhancer, di mana mengukur peningkatan koefisien permeabilitas guna untuk memastikan obat tetap bisa menembus jaringan meskipun viskositasnya meningkat. Nah, dengan memastikan saat peningkat penetrasi seperti surfaktan ini tidak bersifat toksik bagi jaringan mata dan tidak merusak stabilitas struktur gel dalam formulasi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.